Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Biologi ingin mempresentasikan hasil dari observasi yang telah kelompok kami lakukan, yaitu tentang keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang ada di daerah Situ Citayam. Terima kasih. Landasan teori. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap saat kita dapat menyaksikan berbagai macam makhluk hidup yang ada di sekitar kita, baik di daratan maupun di perairan. Misalnya di halaman rumah, kebun, sawah, atau di hutan. Di tempat itu dapat kita jumpai bermacam-macam makhluk hidup, mulai dari makhluk yang berukuran kecil seperti semut, hingga yang berukuran besar seperti burung, ular, atau gajah. Mulai dari yang berwarna gelap, hingga yang berwarna cerah dan menarik. Begitu juga dengan tumbuhan, kita dapat mengamati tumbuhan di daratan atau di lautan dengan jenis, ukuran, warna, dan bentuk yang beragam. Di daratan misalnya dapat kita jumpai rumput, pohon, jambu, durian, salak, apel, dan sebagainya. Di perairan terdapat rumput laut dan jenis tumbuhan lain yang dapat hidup di laut. Keanekaragaman hayati dapat disebut juga sebagai keseluruhan genus, spesies, dan ekosistem di dalam suatu wilayah. Hal ini dikarenakan keanekaragaman hayati hanya dibedakan atas 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta beserta isinya yang beraneka ragam. Tuhan menciptakan makhluk yang beragam agar saling mengenal dan mengetahui. Kekayaan alam yang beragam tersebar di seluruh penjuru dunia dengan kekhasannya masing-masing sesuai dengan kondisi lingkungannya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang melimpah. Indonesia dijuluki sebagai Mega Biodiversity Country karena memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bervariasi, didukung dengan kondisi alam Indonesia yang memiliki hutan hujan tropis dan pemandangan bawah laut yang sangat indah. Contohnya seperti pemandangan laut perairan Raja Ampat. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur atas segala keanekaragaman hayati yang telah Tuhan berikan untuk kita, terutama keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kita tidak boleh merusak, melainkan kita harus bisa melestarikan jenis-jenis keanekaragaman hayati sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita harus tahu dan mengenali terlebih dahulu apa saja macam-macam keanekaragaman hayati sebelum kita melestarikannya. Rumusan masalah, apa saja macam-macam keanekaragaman hayati, flora dan fauna di daerah Situ Citayam? Hipotesis 1, ada banyak berbagai macam keanekaragaman hayati, flora dan fauna di daerah Situ Citayam. Dengan flora yang didominasi oleh jenis tanaman hias dan tanaman herbal, serta fauna yang didominasi oleh jenis akuatik dan jenis unggas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja macam-macam keanekaragaman hayati, flora dan fauna di daerah. Untuk mengetahui cara melestarikan keanekaragaman hayati, flora dan fauna tersebut sesuai dengan jenis atau kekelompokannya masing-masing. Prosedur 6. Alat dan bahan. Kamera handphone untuk memotret berbagai macam flora dan fauna. Alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat hasil. 7. Cara kerja. Siapkan alat dan bahan yang telah ditentukan. Mencari flora ke daerah pemukiman warga atau taman untuk mendapati jenis tanaman hias. Mencari fauna ke kebun untuk mendapati jenis serangga.
memotret segala jenis flora dan fauna yang telah ditemukan, mencatat data mengenai jenis kelompok dari flora dan fauna yang ditemukan. Tabel pengamatan, tabel flora. Flora jenis tanaman hias ada soka putih atau sora white, dandelion atau tarasacum, bunga anggrek atau orchidacea, bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa, marigold atau tagetes, bunga telang atau clitori ternate, soka kuning atau sora yellow. Flora jenis tanaman herbal ada daun pandan atau Pandanus amaryllifolius, petai Cina atau Leucaena leucocephala, pohon awar-awar atau Ficus septica, daun siso merah atau Perilia frutescens var, pohon singkong atau Manihot esculenta, lidah buaya atau aloe vera, kumis kucing atau Orthosiphon aristatus. Tabel fauna. Amfibi ada katak atau anura, reptil kadal atau Lacertilia, biawak atau Varanus. Mamalia kucing kampung atau Felis catus, kambing atau Capra aegagrusircus, serangga ada kupu-kupu atau Rhopalocera, ulat bulu atau Malacosomo americanum. Unggas, lovebird atau Agapornis, ayam jago atau Gallus domesticus, ayam betina atau Gallus domesticus, soang atau Cichnini. Ikan air tawar ada ikan mujair atau Oreochromis mozambicus, ikan lele atau Clarias, ikan sapu-sapu atau Hippostomus plecostomus, ikan gurame atau Ospronemus gorami, ikan mas atau Cyprinus carpio, ikan patin atau Pangasius. Analisis dan pembahasan. Yang kelompok kami teliti di daerah Situ Citayam adalah macam-macam keanekaragaman hayati, flora dan fauna di daerah tersebut. Alasan kami memilih daerah Situ Citayam yaitu di sana terdapat banyak jenis fauna dan juga terkenal akan tanaman herbal yang ada di sana. Menurut observasi yang telah kelompok kami lakukan, terdapat 2 jenis keanekaragaman hayati flora di daerah Situ Citayam, yaitu flora jenis tanaman hias dan flora jenis tanaman herbal. Flora jenis tanaman hias dapat kita temukan di permukaan warga tempat di samping Situ Citayam. Kami menemukan 8 macam tanaman hias, yaitu bunga soka putih, dandelion, anggrek, bunga pukul 4, marigold, bunga telang, dan bunga soka kuning. Sebelum mengobservasi, tak lupa pula kami meminta izin kepada warga untuk bisa memotret tanaman hias tersebut. Manfaat dari tanaman hias sendiri adalah sebagai sarana terapi dan memperbaiki kualitas udara, karena tanaman hias dapat meningkatkan kadar oksigen di udara sehingga membantu memperbaiki suasana hati hingga meningkatkan energi dan fokus. Cara melestarikan tanaman hias yaitu memberikan media tanam atau pot pada tanaman, siram dengan teratur, serta tak lupa pemberitahuan pupuk yang cukup agar tanaman hias bisa subur. Flora kedua yaitu jenis tanaman herbal. Kami menemukan 8 macam tanaman herbal, diantaranya yaitu daun pandan, petai Cina, pohon awar-awar, daun siso merah, pohon singkong, lidah buaya, dan kumis kucing. Manfaat tanaman herbal yaitu obat alami, karena tanaman herbal dapat mencegah timbulnya penyakit dan mengobati gejala gangguan kesehatan. Tanaman kucing didapat menjadi penawar atau obat penyakit berbahaya seperti penyakit ginjal, radang kandung, kemih, dan asam urat. Cara melestarikan tanaman herbal yaitu pemberian media tanam pot
penyiraman teratur, dan pemilihan pupuk yang benar dan sesuai. Keanekaragaman hayati yang kami observasi setelah flora dan fauna. Terdapat 6 jenis keanekaragaman hayati fauna di daerah situ Citayam. Di antaranya yaitu fauna jenis amfibi, reptil, mamalia, serangga unggas, dan ikan air tawar. Fauna yang paling banyak kami temukan di daerah situ Citayam adalah fauna jenis akuatik, yakni ikan air tawar. Sebaliknya, fauna yang paling sedikit kamu temukan di sana adalah fauna jenis amfibi. Fauna pertama yaitu reptil. Reptil merupakan jenis hewan melata. Jenis reptil yang ada di situ Citayam yaitu hanya biawak saja. Fauna kedua yaitu amfibi. Amfibi merupakan hewan bertulang belakang vertebrata yang hidup di dua alam, yakni di air dan di daratan. Beruntungnya jenis amfibi yang ada di situ yaitu hanya kadal dan katak saja, tidak ada buaya di dalamnya. Amfibi merupakan jenis fauna terdikit di daerah situ Citayam. Fauna ketiga yaitu mamalia. Mamalia merupakan hewan yang menyusui. Kami menemukan 2 macam mamalia di daerah ini, yaitu kucing dan kambing. Kucing kampung merupakan mamalia yang paling terkenal karena kucing merupakan mamalia jenis hewan peliharaan manusia. Sedangkan kambing kami temukan di daerah ini karena daerah situ Citayam dekat dengan kebun yang rumputnya bisa dijadikan makanan kambing, sehingga terdapat beberapa warga yang menernak kambing di daerah tersebut. Fauna keempat yaitu serangga. Terdapat 2 macam serangga di daerah situ Citayam, yaitu kupu-kupu dan ulat bulu. Siput biasanya diolah menjadi makanan tutut oleh warga situ Citayam dan dijual di pasar. Fauna kelima yaitu fauna jenis unggas. Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Unggas yang kami temukan ialah burung lovebird, ayam jago, ayam betina, dan soang. Cara melestarikan unggas adalah memberi kandang, sarang, memberi pangan secara teratur, dan sebaiknya tidak memakan unggas muda yang masih terus menghasilkan telur. Fauna keenam adalah fauna jenis akuatik, yaitu ikan air tawar. Karena daerah yang kami teliti adalah daerah situ, maka fauna yang mendominasi yaitu jenis ikan air tawar. Macam-macam ikan air tawar di situ Citayam yakni ikan mujair, ikan lele, ikan sapu-sapu, ikan gurame, ikan mas, dan ikan patin. Ikan yang paling banyak jumlahnya di situ Citayam adalah ikan mujair. Ikan tersebut dioper alih ke pasar untuk dijual. Oleh karena itu di pasar Citayam banyak sekali yang menjual ikan mujair. Cara melestarikan ikan air tawar di daerah situ Citayam adalah dengan cara kita tidak membuang bahan-bahan kimia berbahaya dan sampah ke situ, mengadakan penyuluhan, dan menjaga lingkungan air. Kesimpulan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan, kesimpulan yang didapat adalah terdapat banyak macam-macam keanekaragaman hayati flora dan fauna di daerah situ Citayam.
dengan flora yang mendominasinya yaitu flora jenis tanaman hias dan obat herbal, serta fauna yang mendominasinya yaitu fauna jenis akustik atau ikan air tawar dan jenis unggas.